Ditolak, guys. Seperti dugaan saya. Dewan Perwakilan Rakyat katanya resmi tolak RUU perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Presiden Prabowo. Padahal Pak Prabowo itu mengusulkan RUU perampasan aset koruptor itu untuk para koruptor, Pak, bukan untuk anggota dewan. Jadi kalau anggota dewan tidak korupsi, nggak usah takut, asetnya nggak bakal dirampas. Yang dirampas itu untuk para koruptor seperti pejabat kementerian, pejabat direksi, pejabat komisaris, dan pejabat anggota dewan juga. Nah, itu yang bakal dirampas asetnya. Harusnya anggota dewan itu mendukung langkah pemerintah, minimal untuk membayar hutang negara. Tahu nggak sih, Presiden Prabowo sebenarnya sudah lama mendukung RUU perampasan aset. Tujuannya sederhana, supaya aset hasil korupsi bisa kembali ke negara, bukan dinikmati koruptor. Sekarang RUU ini sudah masuk prolegnas prioritas dan didorong untuk segera dibahas. Harapannya, uang yang berhasil dikembalikan bisa dimanfaatkan lagi untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Menurut kalian RUU ini perlu segera disahkan nggak? DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden. Ini mas sekali presidennya bener, belakangnya busuk semua. Heran gue, alasannya apa? Karena HAM ya. Kalau kayak gitu ya pantes ya negara kita tuh korupsinya yang paling besar. Loh, tuh di Cina ya, di mana-mana ya pejabatnya nggak ada yang berani korupsi. Karena apa? Karena ada undang-undang perampasan aset. Kenapa negara kita nggak berani? Karena isinya koruptor semua. Undang-undang perampasan aset itu nggak bakalan disahkan di negara kita ini. Kenapa? Karena negara kita ini itu udah kebanyakan dipimpin sama orang-orang yang sifatnya rakus dan juga serakah. Jadi jalan satu-satunya adalah kita rakyat Indonesia nggak usah ada yang bayar pajak. Untuk apa kita bayar pajak, sementara lebih banyak yang dikorupsi daripada pemanfaatan untuk rakyat miskin? Sebenarnya negara kita ini kaya, tapi dikuasai sama para penguasa dan para pejabat yang sifatnya itu benar-benar serakah. Jadi rusak dan bobroknya negara kita ini, itu bukan pengaruh dari luar, tetapi pola pikir pemimpin kita yang hanya ingin memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan rakyatnya yang miskin. Ya? Hei Bodat, kau bilang perampasan aset itu melanggar HAM. Terus apa cerita mereka-mereka yang merampas hak rakyat Indonesia? Kok gampang kali ya congor mau ngomong gitu ya? Tapi memang iyalah, yang namanya maling pasti melindungi maling, sama mereka, sama ya. Jadi memang di Indonesia ini udah nggak ada yang bisa dipercaya. Jalan satu-satunya adalah menurunkan kalian secara paksa, itu baru yang pas ya. Kalau rakyat Indonesia udah bergerak, barulah kalian tahu rasa, ngerti? Undang-undang perampasan aset ditolak oleh DPR RI karena belum sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Ya iyalah ditolak. Masa enggak? Kan di Indonesia pejabatnya pada korupsi. Kalau seandainya undang-undang itu disetujui, nanti negara Indonesia jadi kaya mendadak, gimana? Kalau seandainya negara Indonesia jadi kaya mendadak, masyarakatnya pada kaya semua dong. Kalau seandainya masyarakatnya pada kaya semua, nanti masyarakat Indonesia pada sombong. Nanti kalau masyarakat Indonesia pada sombong, nanti Allah marah. Kalau seandainya Allah marah, masyarakat Indonesia masuk neraka. Ya udahlah, bagus ditolak aja lah undang-undang itu daripada masyarakat Indonesia pada masuk neraka. Prabowo ajukan RUU perampasan aset, tapi kenapa DPR terkesan takut mengesahkannya? Komitmen DPR RI dalam memberantas korupsi kembali menjadi sorotan. Rancangan undang-undang perampasan aset yang sejak lama didorong pemerintah agar segera disahkan, hingga kini masih belum juga mendapat kepastian. Padahal, aturan ini dinilai penting agar negara bisa lebih efektif mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Namun di DPR, pembahasannya berjalan lambat. Sejumlah anggota Dewan menyampaikan kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan dalam RUU ini harus benar-benar dikaji, agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kepemilikan, serta asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, banyak kalangan masyarakat sipil menilai alasan tersebut justru membuat pemberantasan korupsi berjalan semakin lambat. Salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan adalah mekanisme penyitaan aset, tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pendukung aturan ini menilai cara tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan tidak sempat dipindahkan atau disembunyikan.
Sementara pihak yang berhati-hati menilai mekanisme itu harus memiliki perlindungan hukum yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Breaking news, baru aja DPR menolak RUU perampasan aset. Iya, cakep ya. Banyak selamat buat para koruptor ya. Calon-calon pejabat yang mau korup, banyak selamat ya. Sekelas Bapak Prabowo aja kagak sanggup nih untuk mencegah para koruptor untuk dirampas asetnya. DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Katanya jika disahkan ini berpotensi pelanggaran HAM, tapi HAM yang seperti apa itu mungkin kita semua belum mengetahui ya. Biasanya kalau untuk yang tentang anggaran atau apa bisa langsung cekatan, tapi giliran RUU perampasan aset ini sebenarnya itu sudah diajukan oleh zamannya Presiden Pak Jokowi ya. Nah, Presiden Pak Prabowo diajukan lagi tapi ditolak, entahlah. Nah, biasanya yang lucu ini biasanya kayak di berita-berita kayak Kompas, terus Tempo atau iNews, BBC, CNBC itu bisa memberitakan tentang hal ini. Tapi saya cek barusan ya, itu nggak ada satupun yang memberitakan tentang DPR menolak RUU perampasan aset. Tapi giliran tentang kayak MBG atau apa, biasanya langsung naik, langsung naik. Nah, ini kok nggak ada. Nah, biasanya para artis-artis nih, influencer, biasanya kalian kan menyuarakan kan ya di IG, di tweet atau di Twitter, menyuarakan tentang ya kayak seperti dolar naik ataupun itu kayak heboh banget. Lah giliran ini kenapa? Kok nggak ada yang bersuara artis dan influencer ini? Mahasiswa yang biasanya demo-demo ke jalan panas-panasan dari siang bahkan sore sampai malam seperti kemarin mendemokan MBG ataupun mendemokan tentang harga BBM. Nah coba deh kalian yang paling utama tuh mendemokan RUU perampasan aset. Karena apa dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang itu belum disahkan. Harusnya kalian tuh turun ke jalan untuk mendemokan tentang ini. Sebenarnya kalian tuh ada di pihak siapa sih? Terus DPR juga ada di pihak siapa? Ya kita doakan saja semoga suatu saat nanti RUU perampasan aset itu disahkan ya. Informasi penting guys, informasi penting untuk Anda seluruh warga negara Indonesia yang sedang menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor atau mobil yang saat ini sedang mati pajaknya. Anda jangan menggunakan kendaraan tersebut untuk mengisi BBM bersubsidi di SPBU. Di sebagian daerah saat ini sedang melakukan razia kendaraan bermotor yang sedang mati pajak. Petugas dari kepolisian, dari dinas perhubungan atau dari Samsat merazia kendaraan bermotor yang sedang isi bensin. Kalau ada yang seperti ini, ya parkir antri di depan SPBU, Anda mending mundur saja, ditunda saja isi bensinnya, isi BBM-nya, daripada Anda terkena razia, didendo. Satu-satunya kendaraan yang kita miliki, kalau sampai ditahan oleh petugas semacam ini, Anda tidak akan bisa kerja lagi. Oke? Informasi ini tolong disebarluaskan kepada saudara-saudara Anda, kepada keluarga Anda, mungkin sampai saat ini belum mendengarkan atau belum tahu informasi yang semacam ini. Karena Dinas Perhubungan, Kepolisian juga bersama dengan Samsat di daerah setempat sedang melakukan razia kendaraan bermotor yang sedang mati pajak. Gulei kesalahane warga, sapa sing gurung bayar pajak ditarik di tempat saat isi BBM bersubsidi atau isi pertalit ya. Sekali lagi tak sampaikan kepada Anda semuanya, mohon maaf kalau Anda sudah mendapatkan informasi. Bagi yang belum, sampaikan ini kepada keluarga Anda. Silakan informasi ini dibagi-bagikan kepada semuanya saja yang belum mendapatkan informasi tentang beberapa SPBU di daerah sedang dijaga ketat oleh petugas kepolisian, juga dari Dinas Perhubungan dan Samsat setempat untuk narik pajak bagi Anda yang punya kendaraan bermotor sedang mati pajaknya. Ya, sekali lagi diingatkan kepada saudaranya, anak-anaknya mungkin kalau sedang pakai kendaraan bermotor mau isin bensin atau BBM bersubsidi, pertalit, ditunda dulu aja daripada motornya ditahan. Nah, repot kan? Mending ditunda dulu. Atau bisa juga pakai kendaraan yang pajaknya hidup, dipakai ngisi, baru nanti diisi di rumah. Kan begitu ya, Bolo ya? Demi keamanan, kenyamanan Anda berkendara. Lali ye.